warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, syurga, amin. Halo Sobat PPG, pepatah pernah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Rumpun Bahasa, PPG Prajabatan Gombang 2, tahun 2022, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, khususnya pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, topik 3, Ruang Kolaborasi. Adapun instruksi yang telah diberikan yakni membuat penilaian dan evaluasi UBD dalam aspek mampu berempati beserta elemen-elemennya seperti sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, dan taktis. So, without any further ado, let's check to the next slide. Menurut Goleman pada tahun 2007, kemampuan berempati adalah kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain dan kunci untuk memahami perasaan orang lain tersebut dengan membaca pesan verbal, nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah yang diperlihatkan kepada kita saat menjalin hubungan dengan orang tersebut. Dengan kata lain, empati merupakan keadaan mental ketika kita mampu menempatkan diri di posisi seseorang tersebut sehingga kita dapat merasakan pikiran, perasaan, dan keadaan yang sedang menimpa orang tersebut, dan itu akan memotivasi, memberi saran dan solusi bagi mereka. Baik, aspek yang pertama adalah aspek sensitif. Yang dimaksud dengan sensitif merupakan kemampuan melihat dan merasakan apa yang orang lain lihat dan rasakan, terbuka untuk yang asing atau berbeda, mampu melihat nilai dan karya yang tidak dilihat orang lain. Nah, dalam aspek sensitif memiliki 4 indikator penilaian. Yang pertama adalah mampu mengambil perspektif orang lain, dan yang kedua mampu membaca dan mengekspresikan emosi. Yang ketiga memiliki sikap peduli, dan yang terakhir adalah mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Nah, dalam penilaian aspek sensitif ini, kami memakai poin 1-4 sebagai indikator penilaiannya. Poin pertama, apabila gagasan atau tindakan peserta didik memahami materi atau topik tidak sesuai atau tidak sensitif. Poin kedua, apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah cukup sensitif. Dan poin yang ketiga, apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah cukup sensitif. Dan poin 4, apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah sangat sensitif. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu aspek terbuka. Terbuka melibatkan pemikiran yang fleksibel atau luas, kemauan untuk mendekontekstualisasi, dan kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Kemudian masuk ke indikator penilaian pada aspek terbuka, ada 3. Yang pertama itu memiliki pemikiran yang fleksibel atau luas, yang kedua memiliki kemauan untuk mendekontekstualisasi, dan yang ketiga memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Kemudian terdapat 4 poin dalam indikator penilaian aspek terbuka. Yang pertama, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik tidak terbuka, yaitu memiliki pemikiran yang tidak fleksibel atau luas. Pada poin yang kedua, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik cukup terbuka atau hanya memenuhi 1 indikator terbuka. Kemudian pada poin yang ketiga, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik terbuka, yaitu memiliki pemikiran yang fleksibel atau luas, mau mendekontekstualisasi, memenuhi 2 indikator terbuka. Dan yang terakhir, pada poin keempat, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik sangat terbuka, yaitu memiliki pemikiran yang fleksibel atau luas.
Selanjutnya yang ketiga yaitu reseptif. Menurut KBBI, reseptif artinya mau menerima, terbuka, dan tanggap terhadap pendapat, saran, dan anjuran orang lain. Kemampuan reseptif adalah kemampuan memahami makna yang diperoleh dan diproses melalui simbol visual dan verbal agar individu mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya, antara lain lingkungan teman sebaya, teman bermain, orang dewasa, baik yang ada di sekolah, rumah, maupun dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Terdapat 3 indikator dalam aspek reseptif, yaitu mendengarkan dan menceritakan kembali apa yang didengar, yang kedua melakukan apa yang diucapkan orang lain, dan yang ketiga menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu yang dibaca. Di sini terdapat rubrik penilaian berdasarkan poin, yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama dikatakan gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik tidak reseptif. Poin yang kedua, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik cukup reseptif, yaitu mendengarkan dan menceritakan kembali apa yang didengar. Poin yang ketiga yaitu gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik reseptif, yaitu mendengarkan dan menceritakan kembali apa yang didengar serta melakukan apa yang diucapkan orang lain. Dan poin yang keempat, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik sangat reseptif, yaitu mendengarkan dan menceritakan kembali apa yang didengar, melakukan apa yang diucapkan orang lain, dan menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu yang dibaca. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu aspek yang keempat, yaitu aspek perseptif. Perseptif adalah sangat pandai dalam memperhatikan dan memahami hal-hal yang tidak diperhatikan banyak orang, ataupun perseptif memiliki arti mempunyai kesadaran yang tajam ataupun cepat mengerti. Dan indikator dalam aspek perseptif ada 3. Yang pertama yaitu analitis dan objektif, yang kedua antisipatif atau tangkap terhadap sesuatu yang akan ataupun sedang terjadi, dan yang terakhir berpikiran terbuka. Nah, selanjutnya ada rubrik penilaian sama dengan aspek-aspek yang lainnya, terdapat 4 poin. Untuk poin pertama, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi ataupun topik adalah tidak perseptif, yaitu tidak memiliki kemampuan analitis dan objektif, tidak tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi, dan tidak berpikiran secara terbuka. Untuk poin yang kedua, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi ataupun topik adalah cukup perseptif, yaitu tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Untuk poin yang ketiga, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah perseptif, yaitu memiliki kemampuan analitis dan objektif, tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Nah, yang terakhir untuk poin yang keempat, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi ataupun topik adalah sangat perseptif, yaitu memiliki kemampuan analitis dan objektif, tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi, dan berpikiran terbuka. Baiklah, aspek yang terakhir dalam kemampuan berempati adalah aspek taktis, di mana aspek taktis ini adalah suatu kepandaian individu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bersamaan dengan pengintegrasian pikiran, perasaan, dan tingkah laku, serta adanya kemauan untuk mengevaluasi diri dalam menilai, menyikapi, dan memutuskan suatu masalah, serta terciptanya keharmonisan antara individu dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk aspek taktis ini sendiri ada 3 indikator, yaitu indikator pertama adalah kognitif, di mana itu untuk memahami pikiran oleh orang lain. Kemudian yang kedua, indikator reflektif, yaitu mampu mengembangkan kesadaran diri dan rasa peduli terhadap sekitar. Dan indikator yang terakhir adalah aspek afektif, yaitu mampu menghargai orang lain. Nah, untuk aspek taktis ini sendiri, peserta didik akan mendapatkan rentang poin 1 sampai dengan 4. Nah, jika poin 1 ini, jika peserta didik gagasan dan tindakannya itu dalam memahami materi itu kurang bijaksana. Dalam kata lain, tidak menunjukkan indikator kognitif, reflektif, dan afektif. Jadi sama sekali tidak memenuhi semua indikator taktis. Nah, untuk poin yang kedua itu jika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik itu cukup bijaksana, yaitu mampu memahami apa yang dipikirkan orang lain. Jadi minimal memenuhi 1 indikator taktis. Kemudian, poin ketiga itu jika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik itu bijaksana, yaitu mampu memahami apa yang dipikirkan orang lain, adanya kesadaran diri dan rasa peduli pada lingkungan sekitar. Jadi minimal memenuhi 2 indikator taktis.
Nah, untuk yang poin terakhir, poin keempat itu jika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik itu sangat bijaksana, yaitu mampu memahami apa yang dipikirkan orang lain, adanya kesadaran diri dan rasa peduli pada lingkungan sekitar, serta menghargai pemikiran orang lain. Jadi untuk mendapatkan poin 4, peserta didik harus memenuhi semua indikator taktis.